Oke, ini tutorial Java GUI nomor 1 alias awal. Untuk GUI di Java itu menggunakan namanya swing component. Di dalam NetBeans itu sudah terinstall, jadi tinggal pakai. Jadi sebenarnya swing component itu awal-awal Java rilis belum ada. Cuma dia komponen terpisah yang mesti diinstal secara terpisah. Cuma NetBeans itu ngebikin lupa mulai versi berapa, dia ngebikin jadi satu langsung supaya gampang. Oke, untuk membuatnya ini cuma dasarnya aja dulu. Kayak biasa, new project atau open project kalian. Lalu di package sini klik kanan aja, new, kita pakai JFrame Form. Ada dua, ada JFrame, ada JPanel. Kalau panel ya buat panel aja. Kita kalau yang utama kita pakai JFrame Form-nya saja. Bisa pakai panel, cuma terlalu sedikit fiturnya. Jadi kalau untuk tampilan awal atau tampilan yang utama kita pakai frame aja. Jadi tinggal klik, namai. Untuk penamaan ini sebenarnya nggak ada aturan resmi, cuma kalau pengen gampang atau sesuai, bukan pengen gampang sih, lebih mudah nanti untuk diatur. Biasanya untuk form ini kan jadinya namanya form, awalnya untuk namanya itu biasanya FLM lalu nama formnya. Ini untuk mempermudah saja, soalnya kalau namanya nanti kayak gini lalu ada nama yang lain misalnya about dan lain-lain, nanti susunannya agak ribet. Bisa pakai folder sebenarnya sih, tapi kalau pengen kembali ke masing-masing sih, kalau aku biasanya awalnya itu FLM, jadi dia menandakan form lalu namanya. Awal nama itu biasanya aku caps lock atau di uppercase. Setelah itu tinggal finish saja. Ini dia selesai loading. Tampilan awalnya kayak gini alias frame kosong. Ini bisa kita gedein, bisa kita kecilin sesuai hati. Jadi tombol-tombol, panel, teks, semuanya di dalam sini. Lalu di sebelah sini ada palet. Palet ini komponen-komponen yang tersedia yang bisa kita pakai. Yang paling atas itu swing container. Ada panel itu kalau kita coba kayak membagi layar gitu, supaya nanti agak gampang kelihatannya. Ada swing control, ini untuk kontrol kayak tombol, label, teks, checkbox, list, dan kawan-kawan. Lalu ada swing menu, ini untuk menu. Yang di atas ini nih kayak gini, ini menu. Ada menu bar, ada menu klik kanan juga nanti. Lalu swing window, ini untuk dialog yang yes no atau alert atau kan. Swing filter, ini untuk filter aja, AWT dan sebagainya, itu nanti sambil jalan dijelaskan. Jadi untuk awal ini kita cuma main-main aja dulu, kita pakai komponen-komponennya supaya tahu itu apa. Paling sering itu tombol. Ada label ini buat teks. Jadi misalnya kita pakai label lalu taruh di sini. Untuk di NetBeans atau di swing itu dia ada namanya auto snap. Jadi supaya posisinya tuh pas. Jadi kalau nanti layarnya atau formnya ini kita gedein, kita kecilin, itu komponennya ngikut. Jadi kita pakai label untuk teks, anggap aja ini ada garis bantunya, jadi kalau di bawahnya tinggal pas kayak gitu, jadi dia bisa sejajar semua. Coba kita 2, 3, 4 mungkin.
Lalu biasanya kan label ini ganti, untuk mengganti namanya ini kan masih label 1. Kita klik aja J label 1, lalu di sini ada properti. Ini properti untuk komponen. Ini kalau kita klik komponennya, propertinya beda. Misalnya frame-nya yang kita klik itu properti untuk frame berarti. Di sini ada tulisannya JFrame. Kalau ini berarti untuk labelnya J label 1. Kita ganti tulisan labelnya dulu. Ini masih J label 1. Jadi kita ganti di properti itu ada banyak. Ada background, ada font. Kalau pengen ganti jenis hurufnya, ada warna. Untuk teks ada di sini namanya TLS text. Kita mengganti teksnya lewat sini. Ini kita double hapus bisa. Misalnya jadi nama, dia ikut keganti jadi nama, lalu misalnya di sininya name, ini apalah nick mungkin, lalu label 4 nya kelas program studi aja. Jadi ada 4 nama, name, nick, dan program studi. Untuk menggantinya itu di propertinya ada namanya text. Itu yang kita ganti. Lalu selanjutnya kita bikin text box-nya untuk isian. Itu text box berarti di sini pakai text fill namanya. Ada text fill, ada text area. Kalau text area itu yang gede. Kalau text fill yang sebaris, kita pakai text fill aja. Di sini mungkin berarti ada 4. Untuk mempaskannya karena tadi ada snapping, jadi ada garis bantu untuk mempermudah. 3 sama program studi 1. Ini kita panjangin sedikit. Name biasanya nggak panjang-panjang, next segitu mungkin, program studi segitu, oke. Lalu kita kasih tombol 1. Ini ada buttonnya di bawah aja, sini mungkin. Ini kegedean ya, kecilin. Oke. Kalau kegedean kecil. Oke, selesai. 1 untuk button dulu. Ini masih J button 1. Kita ganti sama, kalau kita klik lalu di property itu ada text. Kita ganti aja jadi proses mungkin. Oke, proses saja. Jadinya tombol proses gitu. Berarti sama untuk yang ini. Ini nama ada JText fill 1, kita kosongkan. Berarti tinggal di teks yang ada itu tinggal kita delete aja. Jadinya nggak ada sama sekali. Lalu kita coba jalankan. Untuk menjalankan jangan lupa di projectnya si form ini dijadikan yang pertama kali jalan. Caranya tinggal klik kanan aja nama project, kalau properties di bagian run itu ada main class. Main classnya kita ganti, ini bisa di browse, berarti main classnya ke formnya. Ini ada form main. Jadi waktu dijalankan, jangan lupa disimpan. Waktu dijalankan formnya yang jalan duluan. Dia running. Oke, jadinya seperti ini. Ini bisa kita isi.
Kalau proses belum terjadi apa-apa, soalnya belum ada coding sama sekali. Ini tampilan form kalau di Java. Ini bisa digedein, malah menghilang. Nanti kita benerin. Kalau ditutup, dia langsung ke end. Sebelum kita mengcoding, kita benerin dulu formnya. Biasanya, coba kita lihat lagi. Kalau form itu oke, di atas sini, ini biasanya ada tulisan form apa. Itu kita benerin dulu itu. Berarti tinggal klik formnya aja. Di sini ada namanya title. Title itu untuk judul formnya. Titelnya kita isi seperti ini, Java GUI 01 misalnya. Lalu kita coba lagi jalankan. Tuh ada, jadinya Java GUI 01. Untuk mempermudah aja, jadi kita tahu kita berada di mana. Oke, lalu selanjutnya tadi kalau kita start itu mulainya di ujung kiri sini. Biasanya kalau form kita jalankan itu kan mulainya di tengah layar. Itu bisa kita atur sama di sini juga, di frame-nya itu apa namanya, lupa ya. Oke, jadi untuk mengetengahkannya, ini tinggal kita klik aja frame-nya. Di sini ada properti ini dibagi lagi, ada properties, ada binding nanti, event nanti, dan ada kode. Kalau untuk di tengah layar kita pindah ke kode. Di kode itu ada di situ namanya generate center. Ini kalau kita centang lalu kita jalankan, dia formnya itu keluarnya di tengah layar. Kayak gini. Oke, selanjutnya ini formnya bisa di resize. Kalau tidak pengen di resize itu sama, di properti juga ada namanya resizable. Kalau resizable nya kita matikan, berarti formnya itu tidak bisa di resize. Kayak gini, mati, nggak bisa. Oke, ini komponen yang standar. Masih ada yang lain. Untuk nama oke, name oke. Lalu untuk program studi, kita ini masih pakai input. Sebaiknya biasanya kalau program studi itu kan isinya pilihan, jadi kita ganti. Untuk menggantinya tinggal hapus saja yang ada, lalu kita pakai combo box namanya. Ada list, ada combo box. Kalau list itu dia nongol kayak gitu semua langsung jejer. Kalau combo box diklik lagi baru keluar pilihannya. Kita pakai combo box saja, lalu taruh di sini. Combo box ini kalau kita klik ada propertinya juga. Untuk isinya tunggu kita jalankan dulu. Hasilnya kayak gimana? Hasilnya kayak gini. Ada item 1 2 3 4. Lalu untuk mengganti isinya ini kita pilih dulu, lalu di propertinya itu ada namanya model. Ini modelnya bisa kita ganti. Kalau agak males ngetik di sini, ini bisa padahal di delete atau diketik. Ini paling ujung ada tombol lagi. So, kalau kita klik dia nongolnya kayak gini, jadi lebih gampang ngetiknya. Misalnya manajemen bisnis, lalu yang kedua itu sekretariat. Tinggal dibikin 2 baris gitu, lalu oke. Lalu di bawahnya lagi itu ada selected item. Selected item itu yang pertama kali terpilih otomatis. Ini kebetulan langsung manajemen bisnis. Soalnya manajemen bisnisnya nomor 1. Ini kalau kita klik tombolnya, bukan, kalau kita mau ubah sebenarnya itu bisa.
cuma itu nanti aja. Lalu kalau kita jalankan, ini ada dua pilihan, kesekretariatan dan manajemen bisnis. Oke, kita pakai yang lain lagi, apa mungkin slide down nanti lah. Oh, ada password field, bedanya sama text field. Kalau password field ya kayak password yang kita ketik itu nggak kelihatan. Oke, selanjutnya kita pengen kalau tombol proses ini ditekan, semua yang kita pilih itu masuk ke dalam namanya kalau di Visual Basic message box atau alert kalau di Java. Alert box namanya, itu yang buat paling simple. Alert box itu mengeluarkan kayak pemberitahuan. Oke, di sini kita ngoding sedikit nanti. Yang pertama yang kita mesti siapin itu 1 ke 4 buah ini nggak mesti sih, sebaiknya kita ganti variabel name-nya. Variabel name itu sama kayak variabel di coding Java biasa. Jadi keempat komponen ini ada variabel name-nya. Kalau kita bikin otomatis itu sudah terbikin. Kalau misalnya kita pilih lalu kita tarik, itu otomatis terbikin. Ngelihatnya di atas ini berarti si name ini variabel name-nya getText field 1. Ini mau dibiarin juga nggak apa-apa, tapi sebaiknya kita ganti untuk mempermudah saja. Jadi nanti kita manggilnya apa yang ada di form itu, kita memanggilnya lewat variabel name-nya. Sama ini juga yang apa namanya ini, label itu ada variabel name-nya juga kalau dibutuhkan. Misalnya kalau kita klik labelnya ganti jadi yang lain gitu. Oh ya, kita bikin aja kayak gitu ya supaya simple dulu. Ini misalnya kita bikin tes. Mau nama aja dulu. Si nama ini kita ganti variabel name-nya. Variabel awalnya itu JLabel1. Untuk ngegantinya tinggal klik kanan aja, di sini ada change variable name. Ngekliknya di komponennya ya, jangan di frame. Tapi di komponennya klik kanan aja, change variable name. Kita ganti jadi ini, karena dia label. Biasanya aku bikinnya LBL nama kayak gitu. Oke. Lalu nanti kalau tombol ini kita klik, itu nama ini keganti jadi yang lain. Nah, itulah ada gunanya event kalau di Java. NetBeans ada swing. Kalau di swing itu ada namanya events. Events itu apa yang program lakukan kalau event itu terlaksana. Event ada banyak. Misalnya di sini mouse clicked. Jadi kalau mouse-nya diklik di situ apa yang kita lakukan? Ada juga macam-macam, misalnya terubah, ada banyak. Ada misalnya kita input, ada kalau ke keyboard kita tekan atau huruf kita tekan, kalau mouse diklik juga atau mouse ditekan, mouse ngedrag atau mouse ada di atas itu sampai ke mouse wheel bisa. Berarti nih kalau gitu kita pakai yang ini, kalau kita jalankan kan paling umum kalau tombolnya kita klik baru dia ganti. Berarti kita pakai event, di sini ada mouse klik aja. Untuk coding ini agak memusingkan, tapi jangan terlalu dibikin pusing. Ini kalau kita event
mouse clicked, dia langsung masuk ke codingnya. Jadi nggak usah ke lain lagi. Dia kan tadi di sini, ini ada to do, berarti di bawahnya aja kita bikin. To do berarti tadi kita pengen ngerubah yang ini tadi namanya apa? Namanya itu label label apa tadi? Label nama lah. Oh, label nama. Label nama dot itu namanya kita pengen ngeset atau membuat mengubah nama, tapi ada itu namanya set text. Ada dua, ada set, ada get. Set kalau buat ngeset atau menentukan, kalau get itu buat ngambil. Kalau get text itu mengambil teksnya, berarti ini kita pengen ngeset, berarti kita pakai set text. Set text kita ganti jadi oke ya, tes saja lah, tes ganti gitu. Oke. Lalu untuk kembali lagi di sini ada desain, tinggal klik aja desainnya, dia kembali ke home design. Source untuk melihat codingnya. Kalau kita jalankan, ini kita klik, dia keganti jadi tes ganti. Kalau kita klik lagi nggak jadi apa-apa. Oke, itu sudah bisa. Coba sekali lagi. Ini kalau kita klik sini ganti jadi tes ganti. Oke, coba tes yang kedua. Kita pengen isinya juga langsung otomatis keisi. Berarti si label text field ini kita ganti dulu namenya atau variable name. Standarnya itu jtextfield 1. Kalau mau pakai ini juga bisa, cuma ya lihat sendiri kan agak panjang, agak susah buat dihafal. Jadi klik kanan aja, change variable name. Untuk textfield biasanya awalnya aku pakai text nama berarti. Oke. Berarti sama tadi, kalau tombol kita klik berarti tinggal klik kanan tombolnya, event mouse click. Ini yang kita tadi itu biarin aja. Berarti kalau teks sama, teks nama dot set text namanya. Lalu kita jalankan. Ini kalau kita pencet dia langsung otomatis keisi. Itu gunanya set text. Yang ini juga keganti juga, tes ganti. Oke. Ini ku komen aja ya. Oh, biarin aja lah. Cuma yang ininya aja ku komen. Lalu untuk desain kita kembali ke yang tadi, alert box namanya. Berarti keempat-empatnya kita ubah dulu. Yang ini tadi sudah, variable name kita ubah jadi text nama. Tapi yang kedua ini jadi text name, ini text teknik. Yang ini sama, yang variable name juga. Combo aku biasanya cmb prodi. Berarti kalau tombol prosesnya ditekan, berarti klik kanan, event mouse clicked. Pertama kita ambil dulu teks yang ada dari semua elemen tadi, yang keempat komponen itu. Berarti kita buat ke variabel baru aja. Berarti variabel string nama, text nama, get text. Ingat, get buat ngambil, set buat ngeset. Ini get text sama next, kecil aja. Get text, terakhir body cmb body. Untuk ini get selected item. Oh ya, untuk combo
Kalau combo agak beda. Kalau combo namanya itu get selected item. Get selected item itu untuk ngambil yang terpilih. Ini kan tadi ada dua pilihan, manajemen bisnis dan kesekretariatan. Untuk ngambil yang terpilihnya bukan get text, tapi kita pakai get selected item. Artinya ngambil yang terpilih kalau bahasa Inggrisnya. Ini mega, soalnya si yang ini mesti kita casting ke string. Otomatis ada tuh. Tinggal auto correct, gampang. Habis itu baru semuanya ini kita masukkan ke dalam sebuah alert box namanya. Sorry. Tes aja dulu. Keluar nggak alert box? Nah, alert box atau dialog box itu J option pen komponennya. Ini bawaannya NetBeans, bawaannya Swing. Lalu itu pakai show message dialog. Ini root pen biarin aja, di sini pesan kita pakai pesan tes aja dulu. Keluar nggak alertnya atau dialognya, hasilnya kayak gini. Ini nanti bisa kita ganti-ganti nanti aja, masih awal-awal ini balik oke aja. Jadi kalau kita tekan alert atau dialognya keluar. Ini tesnya nanti kita ganti. Berarti ini jadi nama kayak gitu kan. Lalu di sini untuk nge-escape-nya bisa nggak ya kayak gini? Tesnya. Oh bisa, oke. Nama sama dengan atau titik dua nama, habis nama berarti itu plus lagi, ini berarti name itu name plus lagi nick. Lalu sama body tambahin body. Oke, coba kita jalankan. Nama Iksan, name nick nggak tahu. Program studi gitu aja, proses. Oke, jadi satu baris nanti kita benerin. Nama Iksan oke, sesuai. Name-nya oke, sama nick oke, body manajemen bisnis oke. Jadi itu untuk alert box namanya atau dialog. Kalau bahasanya Swing-nya show message dialog. Untuk ngebawahin tag ya, show message dialog line break. Kalau nggak salah itu pakai N new line. Oke. Backslash N kalau nggak salah gitu ya. Coba tes satu. Oh ya, oke. Berarti backslash N ini artinya new line atau baris baru. Kita pakai new line. Oke, jalankan. Di sini Iksan, name-nya misalnya itu nick. Nah,
Ininya ke sekretariatan, proses, nama, exam, name yang kita input, nicknya sama, bodinya juga sama. Oke. Jadi ini untuk tutorial nomor 1 sampai di sini aja. Kesimpulannya, untuk bikinnya kita pakai frame, namanya itu JFrame Form. Jadi tinggal klik kanan aja di package-nya, new JFrame Form, namain. Penamaan itu sebenarnya nggak ada aturan resmi, cuma kalau aku biasanya kalau form awalnya ya FLM, kalau button button biasanya BTN, text field TXT, combo itu CMB, label LBL. Itu kembali ke masing-masing mau yang enak gimana. Lalu kalau kita jalankan tadi bisa ngubah title, ada title, ini nggak bisa di resize, lalu ada tombol untuk proses. Ini kalau kosong hasilnya kosong juga. Ini nanti bisa diakalin pakai ngecek dia ada nggak isinya, kalau nggak ada pesan lain. Kan kalau kosong bisa aja diproses. Ini tes untuk mengubah, langsung isi pakai set. Kalau proses itu berarti pakai get, soalnya kita ngambil isinya. Lalu ada variable name, jangan lupa, ini sering kelupaan. Ini komponen teksnya, kita bisa ganti variable name-nya untuk mempermudah. Soalnya bawaannya itu jadinya contohnya kayak gini, J label 2, J label 3, 4, 5, atau J text field 1, 2, 3. Kita nggak tahu itu teks apa. Untuk mempermudah, biasanya kita namain lah yang agak gampang. Contohnya ini text nama, ini text name, text nick, ini karena dia combo CMB prodi. Untuk event, ini kalau tombolnya kita klik kanan ada event. Event itu apa yang program lakukan kalau event itu sedang berlangsung. Event ada banyak, ada key press atau waktu keyboard ditekan, dilepas, atau ngetik, atau mouse lagi gerak, macam-macam. Atau nih lagi mouse klikat. Jadi kalau tombol yang kita klik, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu adalah kayak tadi, kita ambil yang di dalam sini text field dan combo, ngambil pakai get. Untuk prodi karena dia sebuah combo, kita pakai get selected item. Get selected item itu untuk ngambil item yang sedang terpilih, lalu kita harus casting ke string. Lalu untuk menampilkannya kita pakai Goption Pen. Itu ada komponen namanya show message dialog. Itu kalau di VB namanya message box, kalau di JavaScript namanya alert box, alert kayak gitu. Kalau di Swing show message dialog. Ini root pen biarin. Lalu ini pesan kita sepanjangan ini. Ini ada n, itu new line. New line itu supaya dia ke baris baru, jadi ke bawah. Kalau nggak ada backslash n, dia manjang ke samping. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada tutorial nomor 2. Selamat siang dan semoga apa ya? Ya begitulah. Oke, sampai jumpa.